Tribuners Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu.
Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ukledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on position
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай, спокойно. Управлению ФСБ России по республике Крым в городе Севастополе. Красный Патран.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ukledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on positions
forces, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подверни, спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красного.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимаем. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный,
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loschanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимаем. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный в автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain dua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ukledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions
arms, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational Tactical Aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні. Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым, города Севастополя. Красного, Петра.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Honor Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ukledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on positions
forces, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай, спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный Патран.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on position
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимают спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красного Петра.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on positions
forces, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай, спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный, Волгоград.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on positions
forces, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай, спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный Волгоград.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on position
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный Волгоград.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернул. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красного, Петра.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ukledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in firing positions
weapons, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on positions
forces, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернул. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный, автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on position
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный, в автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and fire on positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні. Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in firing positions
weapons, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on position
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный,
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on position
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимай. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный, автотрак.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzержinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный в автотранспорте.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter,
2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ugledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in firing positions
munitions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region. Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красноярск, автотрасс.
Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina.
Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan.
Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang. Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan 77 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar.
Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky. Rekaman detik-detik penyerangan ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novosolka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Viskun in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region.
Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut, and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye, and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka, and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria FSB Rusia, tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернули. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красный квадрат. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Kemarahan Biden itu tadi meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja.
Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang.
Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. One splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky.
Rekaman detik-detik penyerangan rame beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed, 3 tanks. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. One US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vysk in Nikolaev region. Furthermore, one Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region.
Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut, and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye, and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka, and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. України. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB. Руки подвернул. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красного автотрак. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat.
Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara.
Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang.
Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky.
Rekaman detik-detik penyerangan rame beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novosolovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeivka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novosolka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novosolka of Donetsk People's Republic. 1 US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. 1 radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, 1 Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region.
Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut, and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye, and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka, and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки подвернул. Спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым в городе Севастополе. Красного. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribunal
Listeners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya, Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi
Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang.
Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Warner Splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky.
Rekaman detik-detik penyerangan rame beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeyevka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. 1 US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. 1 radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, 1 Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region.
Operational tactical aviation of the Russian aerospace forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut, and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye, and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka, and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,297 tanks and other armored combat vehicles, 882 combat vehicles equipped with MRLS, 3,547 field artillery cannons and motors, as well as 6,986 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні! Agen FSB mencegah sabotase yang direncanakan oleh Dinas Khusus Ukraina di fasilitas infrastruktur energi di Republik Crimea. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Seorang warga negara Ukraina yang lahir pada tahun 1978 dan direkrut SBU tersebut berhasil ditangkap agen FSB Rusia. Bersamaan dengan hal itu, agen FSB Rusia juga menyita 3 alat peledak berdaya ledak tinggi, instruksi penggunaannya, dan diagram lokasi menara transmisi listrik di salah satu wilayah Crimea. Pria yang menggunakan baju berwarna merah muda itu tak bisa berbuat apa-apa setelah disekap oleh agen FSB Rusia. Tampak pria yang ditahan itu hanya bisa pasrah saat dicecar beberapa pertanyaan oleh agen FSB Rusia. Руки поднимают спокойно. Управлению ФСБ России по Республике Крым, города Севастополя. Красного автотрак. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Tribunal
Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut memarahi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemarahan Biden itu terjadi saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan Zelensky. Hal ini disebabkan Zelensky meminta lebih banyak senjata kepada Amerika Serikat. Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky mendesak Biden agar memberikan lebih banyak bantuan militer. Padahal Amerika Serikat baru saja memberi bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia. Dilaporkan Washington telah memasok bantuan senilai $1 miliar Amerika Serikat. Kemudian Biden memberitahu bahwa Amerika Serikat memasok bantuan ke Ukraina, namun Zelensky justru mendaftar semua bantuan tambahan yang ia butuhkan dan belum didapatkan dari Amerika Serikat. Biden pun merasa kesal lalu meninggikan suaranya di telepon. Ia mengingatkan Zelensky tentang kemurahan hati rakyat Amerika. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemerintahannya serta militer Amerika Serikat sudah melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Ia juga meminta Zelensky lebih berterima kasih atas bantuan yang telah digelontorkan. Kendati begitu, dari sumber lain membantah dialog kedua kepala negara itu memanas. Dikatakan Biden menyarankan Zelensky supaya mengarahkan keprihatinannya melalui saluran militer yang sesuai. Diketahui hubungan kedua pemimpin negara itu membaik pasca panggilan tersebut. Kepala negara Ukraina lantas mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat atas kontribusinya membantu Ukraina melawan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa 1 November 2022. Dalam telepon tersebut, keduanya membahas terkait ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selesai percakapan di antara keduanya, dikabarkan Putin mengubah keputusannya. Rusia menyatakan akan melanjutkan kesepakatan yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum melalui Laut Hitam. Padahal sebelumnya, Rusia sempat menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun Moskow mengatakan tidak dapat menjamin keselamatan kapal-kapal sipil bermuatan gandum yang melintasi Laut Hitam. Rusia juga menegaskan negaranya berhak menarik diri lagi jika itu diperlukan. Putin pun sempat memuji Presiden Turki. Namun sebelumnya Putin sempat mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengubur perjanjian tersebut. Kemudian Putin memuji Erdogan telah melakukan pekerjaan yang bagus. Erdogan mengatakan pengiriman akan diprioritaskan ke negara Afrika termasuk Somalia. Selain kedua presiden, kedua menteri pertahanan dari Rusia dan Turki juga melakukan pembicaraan tersendiri. Dalam pembicaraan tersebut, Rusia menganggap bahwa jaminan yang diterima saat ini tampak sudah cukup, sehingga Moskow akan melanjutkan implementasi perjanjian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespon keputusan Putin terkait ekspor gandum. Zelensky pun menyambut baik dan memuji kembalinya Moskow dalam kesepakatan gandum. Tak hanya Zelensky, namun Amerika Serikat juga menyambut baik pemulihan kesepakatan ekspor gandum. Meski begitu, Amerika Serikat mendesak Rusia untuk memperbaharuinya akhir bulan ini. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Ia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi
Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Terhitung 253 hari lamanya Rusia dan Ukraina bertempur di medan perang. Segala upaya dan strategi disusun oleh masing-masing kubu untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan quadrocopternya beroperasi terus-menerus pada posisi pasukan Ukraina. Diketahui pasukan Putin selalu memantau semua pergerakan lawannya. Sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022 menunjukkan penyerangan yang dilakukan pasukan Rusia ke arah posisi pasukan Ukraina. Tanpa ragu sejumlah granat dijatuhkan pasukan Rusia di beberapa titik yang berbeda. Akibatnya, posisi pasukan Ukraina lenyap seketika. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Kelompok tentara bayaran Rusia, yakni grup Wagner, disebut memiliki kekuatan besar di Moskow. Pasalnya, para pemimpin grup Wagner disebut mencengkeram Rusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengaruh politik yang sama besarnya dengan menteri. Hal tersebut disampaikan oleh mantan tahanan politik Kremlin, yakni Michael Khodorkovsky. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. Khodorkovsky mengatakan seorang pengusaha Rusia atas nama Yevgeny Prigozhin akhirnya mengaku mendirikan kelompok itu pada September 2022. Dia juga membeberkan pendiri grup Wagner memiliki akses ke Putin, sama seperti pejabat resmi pemerintah. Sementara itu, popularitas grup Wagner di Rusia melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Penyebabnya karena keberadaan mereka seolah bertindak sebagai alternatif dari mobilisasi yang lebih luas. Namun, sebanyak 7.000 pasukan dari grup Wagner tidak akan disalahkan jika operasi militer gagal di Ukraina. Pasalnya pasukan Rusia tetap berandil besar dalam perang tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Rusia tetap lebih banyak, yakni berjumlah 150.000 hingga 200.000 orang. Adapun 2 orang yang mungkin akan disalahkan atas kegagalan perang di Ukraina. 2 orang itu ialah pemodal Putin, yakni Yuri Kovalchuk, dan Menteri Pertahanan Rusia, yakni Sergei Shoigu. Keduanya diyakini paling sering menekan Putin untuk melancarkan invasi. Tekanan ini berlandaskan pada prediksinya terkait Kiev dapat direbut dalam waktu 3 hari saja. Di sisi lain, Khodorkovsky menuduh Putin sengaja menggunakan pasukan grup Wagner untuk membantu perang. Pasalnya anggota dari grup ini direkrut dari orang-orang yang mendekam di dalam penjara. Di antara mereka merupakan orang yang terlibat dalam terorisme dan pembunuhan. Korea Utara dilaporkan meluncurkan rudal balistik pada Kamis 3 November 2022 pagi. Menurut penjaga pantai Jepang, mengutip informasi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara, ini adalah peluru kendali ketiga yang diluncurkan Korut di bulan November ini. Ini adalah peluru kendali ketiga di bulan November setelah kemarin meluncurkan 2 peluru kendali dan ratusan tembakan artileri ke arah Korea Selatan, ungkap sumber tribunnews.com di pemerintahan Jepang.
Rudal Korut ini akan menjadi peluncuran ketiga hanya dalam waktu 3 hari. Penjaga pantai Jepang meminta kapal-kapal di Jepang untuk melaporkan informasi yang relevan tanpa mendekat jika benda jatuh ditemukan. Ketegangan terjadi di semenanjung Korea dan Jepang dalam kesiapsiagaan paling atas saat ini, berjaga setiap waktu kemungkinan rudal mendarat di wilayah Jepang. Jepang memprotes keras atas kelakuan Korut kali ini yang sangat memprovokasi perang di semenanjung Korea. Wanna splash. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan penghancuran howitzer Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina. Howitzer tersebut hancur setelah dihantam UAV kamikaze Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan dituliskan, pada akhir Oktober 2022 kemarin, di arah Nikolaev Krivoyorok, militer Rusia menemukan posisi artileri tentara Ukraina yang terdiri dari howitzer M777 155 mm. Untuk menghancurkan peralatan tersebut, pasukan Rusia memutuskan untuk menggunakan UAV kamikaze Lancet yang dapat dilihat di rekaman video. Ukraina sempat memindahkan howitzer lainnya ke sekitar hutan. Namun, militer Rusia mengklaim berhasil menemukan dan segera menghancurkan peralatan tempur Amerika Serikat untuk Ukraina tersebut. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.422 kendaraan udara tak berawak, 384 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 730 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia mendeteksi benteng pasukan Ukraina di Ukledar. Pergerakan pasukan Ukraina dipantau menggunakan drone. Setelah itu, artileri Rusia beraksi membombardir benteng tentara Zelensky.
Rekaman detik-detik penyerangan rame beredar di Telegram pada Kamis 3 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan demilitarisasi angkatan bersenjata Ukraina di arah Ugledar. Tampak serangan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat juga terekam kamera drone Rusia. Diketahui Moskow mencegah pasukan Ukraina menyerbu dan merebut kota-kota lain setelah kehilangan banyak wilayah pendudukan sejak awal invasi. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In Kupiansk direction, the armed forces of Ukraine, with 2 companies of foreign mercenaries, attempted to attack Russian positions in the direction of Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. All the enemy attacks have been repelled. During the day, more than 130 militants and Ukrainian personnel were killed. 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, and 2 Humvees were damaged due to firepower and Russian forces' actions. In Krasny Liman direction, the Ukrainian armed forces failed to conduct an offensive with 3 reinforced battalions in the direction of Makeyevka, Loshchanka and Chervonopopovka of Lugansk People's Republic. As a result of the active actions of Russian troops and artillery, the enemy was thrown back to initial positions. Furthermore, the armed forces of Ukraine's advanced reserves were annihilated in Terny and Kirovsk of Donetsk People's Republic. The adversary suffered casualties of nearly 200 Ukrainian personnel killed, 120 wounded, 4 tanks, 9 armored fighting vehicles, and 8 automobiles. In South Donetsk direction, in order to halt the Russian troops' offensive, the Ukrainian armed forces attempted to counterattack in the direction of Nikolskoye and Rovnopol of Donetsk People's Republic. Russian artillery fire, assault and army aircraft attacks halted and scattered counterattacking enemy troops in Vodinoye and Novoselka of Donetsk People's Republic. In total, 80 Ukrainian personnel were defeated, as well as 3 infantry fighting vehicles and 2 automobiles. In Nikolaev-Kryvyi Rog direction, 5 motorized infantry companies of the armed forces of Ukraine launched attacks towards Milovoye, Sukhanovo, Ruskinskoye and Dyshenko in Kherson region. As a result of the fire damage and successful actions of the Russian troops, the enemy was thrown back to initial positions. The enemy suffered total losses of more than 80 Ukrainian personnel killed and injured, 6 armored fighting vehicles, and 7 vehicles for other purposes. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery eliminated the command posts of the 128th Mountain Assault Brigade and the 115th Brigade of the Territorial Defense of the Armed Forces of Ukraine, close to Mirolubovka in Kherson region and Zvanovka of Donetsk People's Republic, as well as 96 artillery units in fire on positions, manpower and military equipment in 158 areas. During the counter-battery battle, a Ukrainian platoon of Grad MLRS was defeated in Volchansk of Kharkov region, as well as an artillery battery of the Armed Forces of Ukraine in Novoselka of Donetsk People's Republic. 1 US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. 1 radar of Ukrainian S-300 air defense missile system was destroyed near Vyskun in Nikolaev region. Furthermore, 1 Ukrainian munitions stockpile was damaged near Novaya Kamenka of Kherson region.
Operational tactical aviation of the Russian Aerospace Forces has shot down one Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Kostyrka in Kherson region. During the day, 8 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense facilities close to Burgunka, Bobrovy Kut, and Dolgovka in Kherson region, Yepifanovka of Lugansk People's Republic, Novaya Tarasovka in Kharkov region, Alexandrovka, Nikolskoye, and Pavlovka in Donetsk People's Republic. In addition, 13 projectiles of HIMARS, Olha and Uragan were destroyed in the air above Antonovka, Novaya Kakhovka, Grusko-Lomovka, and Svobodnaya and Kherson region. In total, 330 airplanes and 168 helicopters, 2,422 unmanned aerial vehicles,